Halo sahabat Weekly, kira-kira kurang beberapa minggu lagi, Brad Ryan akan menikahi cinta sejatinya Kristen Baxter. Tetapi, ibu dan keluarganya baru tahu selama ini Brad Ryan ternyata menyimpan rahasia besar di balik kehidupannya yang terlihat sukses. Brad tidak mau siapapun menghalangi jalannya menuju hidup impiannya bersama Kristen, termasuk ibu dan keluarganya. Dia memutuskan harus melakukan sesuatu untuk menghentikan mereka. Berikut kisahnya. Bill dan Sue Ryan tinggal di sebuah rumah besar yang ada di daerah Conference Boulevard, Toronto, Kanada, bersama keempat putra mereka. Bill Ryan bekerja di bidang keuangan. Pria itu pendiam dan sangat peduli akan kesehatan. Sedangkan istrinya, Sue Ryan, memiliki kepribadian yang ceria. Putra tertua mereka, Chris Ryan, adalah seorang yang pemalu. Sedangkan yang kedua, Laylan, sangat menyukai dunia seni. Putra terakhir, AJ, seorang yang jenius. Dibanding ketiga saudaranya yang introvert, Brad Ryan adalah seorang extrovert. Wajahnya yang tampan selalu dihiasi senyuman hangat. Brad punya banyak teman dan dikenal sebagai sukarelawan baik hati yang aktif di komunitas lokal. Setelah lulus SMA, Brad mendaftar di Universitas Toronto. Namun, tak lama menjalani kehidupan sebagai mahasiswa, Brad memutuskan berhenti kuliah karena dirasa terlalu sulit. Pada tahun 2007, Brad yang saat itu berusia 26 tahun terlilit utang sebesar $60.000 atau sekitar 800 juta rupiah. Entah dihabiskan untuk apa uang sebanyak itu oleh Brad. Alih-alih mencari solusi yang normal, Brad justru membuat sebuah rencana yang tidak masuk akal untuk membayar hutangnya. Pada tanggal 20 Oktober tahun 2007, Brad menyamar, dia menutupi seluruh wajahnya dengan perban, menggantung lengan kirinya dalam gendongan. Sambil berjalan pelan, Brad kemudian memasuki sebuah bank yang berjarak hanya 8 menit dari rumahnya. Kepada petugas di balik counter teller, Brad menyerahkan sebuah catatan yang mengancam bahwa dia menyimpan senpi dalam gendongan tangannya dan meminta $2.000. Petugas teller yang ketakutan langsung menyerahkan semua uang yang saat itu ada di konter. Jumlahnya senilai $1.000 lebih sedikit. Brad merasa aksi pertamanya sukses karena dia tidak tertangkap. Brad kemudian mengulangi aksi itu sebanyak 12 kali dalam kurun waktu 8 bulan dan berhasil mengumpulkan uang sebanyak $28.000. Awalnya, pihak kepolisian mengalami kesulitan menangkap Brad Ryan karena penyamarannya yang memang hebat. Selain itu, karena Brad Ryan tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya, sehingga sidik jarinya tidak dapat ditemukan dalam database kepolisian. Mirip dengan samaran yang pernah dipakai seorang bandit di Amerika pada tahun 1990-an, yang mendapat julukan Polo Shirt Bandit, sedangkan Brad Ryan mendapat julukan bandit berjenggot. Namun, seperti biasa sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya akan jatuh juga. Dan pada musim panas tahun 2008, Brad Ryan tertangkap dalam aksi terakhirnya. Dalam persidangan pada tahun 2009, teman-teman Brad menulis surat untuk meyakinkan hakim bahwa Brad adalah pria yang baik dan sukarelawan yang murah hati. Anehnya, hakim sepertinya juga jatuh hati pada Brad dan mengatakan bahwa wajah Brad Ryan yang baik tidak cocok menjadi seorang perampok, kemudian menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara. Pada akhirnya, Brad hanya menjalani hukuman selama 15 bulan. Pada tahun 2010, Brad diberikan pembebasan bersyarat. Dia pindah kembali dengan keluarganya dan bertekad akan memulai awal baru dalam hidupnya. Bagi seseorang dengan catatan kejahatan seperti Brad tidak mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Semua perusahaan menolaknya karena memiliki sejarah kelam sehingga Brad terpaksa menyatakan dirinya bangkrut.
Orang tua Brad, Bill dan Sue Ryan, memutuskan menjual rumah lama mereka dan pindah ke daerah Scarborough, di mana tidak seorang pun tahu tentang latar belakang Brad, putra mereka. Di sana, masa lalu kelam Brad ditutup rapat oleh keluarganya dari siapapun. Brad perlahan mulai membangun hidupnya. Dia bekerja sampingan di beberapa tempat dengan bantuan dana dari ayah dan ibunya. Brad kembali melanjutkan kuliahnya di Universitas Toronto. Brad juga belajar untuk lebih terbuka tentang kondisi apapun yang sedang dialaminya. Tekadnya saat itu sudah bulat untuk mewujudkan impian menjalani kehidupan yang sukses di masa datang. Setahun setelah pembebasan bersyaratnya, sekitar bulan September tahun 2011, seorang teman mengenalkan Brad kepada Kristen Baxter, seorang wanita berambut pirang, bertubuh mungil, dan atletis, berprofesi sebagai seorang fisioterapis. Kristen Baxter tampak sempurna di mata Brad. Wanita itu menjalani sebuah kehidupan yang selalu diimpikan olehnya. Pekerjaan yang bagus, tinggal di rumah yang sangat indah di tepian laut, menikmati hobi traveling dan berlibur kapan saja Kristen mau. Keduanya kemudian menjadi sepasang kekasih sejak saat itu. Masa lalu Brad tampaknya tidak menghentikan Kristen Baxter menjalin hubungan dengannya. Kristen Baxter berpikir toh sekarang Brad sudah mau menata kembali hidupnya dengan berkuliah. Sekitar bulan Januari tahun 2013, 2 tahun setelah menjalin hubungan, Brad pindah ke rumah Kristen yang indah. Sayangnya, kurang lebih setahun setelah kepindahan Brad, ayahnya meninggal dunia. Sehingga Brad mengajukan diri untuk membantu ibunya mengurus segala hal berkaitan dengan rumah yang selama ini menjadi tugas ayahnya. Ibunya setuju dan memberikan uang ekstra untuk setiap tugas yang dikerjakan oleh putranya Brad. Apalagi saat itu, Sue tahu keuangan Brad kacau balau, padahal dia baru saja melamar kekasihnya Kristen. Beberapa tahun berjalan, Brad masih menyembunyikan kondisi keuangannya yang morat-marit dari Kristen tunangannya. Hingga pada tahun 2015, Brad terpaksa berhenti dari perkuliahan. Tetapi di hadapan keluarga dan Kristen, Brad berlaku seolah-olah masih kuliah. Sikapnya itu menambah panjang daftar kebohongannya. Sekitar musim semi tahun 2016, Brad mendapat tawaran pekerjaan di sebuah perusahaan teknologi. Saking senangnya Brad merayakannya bersama keluarga dan Kristen tunangannya. Sayangnya, beberapa hari kemudian perusahaan membatalkan tawaran karena terungkap sejarah kelam Brad sebagai bandit berjenggot. Dan Brad lagi-lagi menutupi kabar buruk itu di hadapan keluarga dan Kristen. Setiap hari Brad memainkan sebuah sandiwara dengan masing-masing peran menutupi setiap kebohongan. Dia berperan sebagai mahasiswa tanpa kampus, berperan sebagai karyawan tanpa kantor. Tetapi pada akhirnya sebuah kebohongan pasti terungkap juga. Brad terpaksa mengaku kepada ibunya tentang apa yang sebenarnya terjadi serta semua kebohongan yang selama ini disimpannya. Beberapa bulan lagi pernikahannya dengan Kristen akan segera berlangsung, dan pernikahan tentu membutuhkan biaya besar yang tidak dimiliki Brad yang bangkrut. Karena kebohongannya, Brad terpaksa menuruti kemauan Kristen yang sama sekali tidak tahu kondisi keuangan Brad yang terpuruk. Resepsi mewah, perjalanan bulan madu, dan persiapan lainnya yang sama sekali tidak bisa dibayar oleh Brad sepeser pun. Brad mengakui dia sudah berhenti kuliah, pengangguran, dan bangkrut sehingga butuh bantuan ibunya untuk menanggung semua biaya hingga dia mendapat pekerjaan nantinya. Brad mengatakan kepada ibunya, dia tidak sanggup kehilangan Kristen bila sampai semua kebohongannya selama ini terungkap. Tetapi bukan bantuan yang didapat, ibunya justru memberikan sebuah ultimatum. Brad harus mengakui semuanya kepada Kristen sebelum pernikahan berlangsung, dan bila tidak, maka ibunya yang akan membongkar semuanya di hadapan calon istri Brad itu. Brad terkejut mendengar ultimatum dari ibunya. Brad tidak bisa membayangkan gagal menikahi Kristen dan kehilangan kehidupan impiannya. Tidak seorang pun yang berhak menghalanginya hidup bahagia, termasuk ibunya. Bila begini keadaannya,
maka Brad nekat menjalankan rencananya. 25 Agustus tahun 2016 dipilih Brad sebagai hari penghakiman. Brad datang ke rumah ibunya untuk sekali lagi mencoba meyakinkan wanita itu. Tetapi usahanya gagal. Ibunya menolak dan tetap meminta Brad mengakui semua kebohongannya di hadapan Kristen. Terjadi debat sengit hingga ibunya menelpon Chris, kakak Brad, agar datang dan mencoba berbicara pada adiknya. Di saat bersamaan, Brad meninggalkan ruangan dan berjalan menuju garasi untuk mengambil panah beserta anak panahnya yang beberapa hari ini sudah disembunyikannya di sana. Ibunya berjalan mengikuti Brad dari belakang. Jarak antara dirinya dan ibunya terlalu dekat, sehingga dia meraih anak panah dan menyerang wanita yang melahirkannya itu. Ibunya sempat melawan, namun Brad segera menuntaskan semuanya dengan seutas tali kuning yang ada di sana. Brad tahu Chris pasti sedang menuju ke sana. Dia kemudian bersiap menyambut kedatangan kakaknya itu dengan panah siap melesat. Tak lama Chris tiba dan langsung mencari ibunya dan Brad. Begitu Chris memasuki garasi, Brad yang bersembunyi di balik pintu segera bangkit dari belakang dan anak panah melesat mengenai sasaran. Chris tumbang dan langsung menghembuskan nafas terakhirnya. Brad kemudian menumpuk kedua jasad itu dan menutupnya dengan terpal di dalam garasi. Di saat bersamaan, adiknya AJ datang tak terduga. Brad tahu dia sudah melangkah terlalu jauh dan tidak punya pilihan selain menyelesaikan pekerjaannya. Brad kemudian menjemput AJ dan saat itu adik terkecilnya langsung tergeletak di jalan masuk rumah meski masih hidup kondisinya sangat lemah. Ternyata hari itu di luar dugaan, Leland, kakak kedua Brad, sedang menginap di rumah ibunya. Mendengar keributan, Leland bangun dan turun untuk memeriksa situasi. Saat melihat adiknya AJ dalam kondisi terluka, Leland segera berlari masuk ke dalam rumah untuk menghubungi 911. Brad yang kaget melihat kehadiran kakak keduanya itu langsung mengikutinya ke dalam rumah. Di dalam, kedua kakak beradik itu beradu otot dan masing-masing berjuang untuk hidup mereka. Meskipun Leland terluka cukup parah, dia berusaha sekuat tenaga berlari ke rumah tetangga di seberang jalan. Leland menggedor pintunya dan meminta tolong agar mereka segera menelpon polisi. Sayangnya AJ tidak terselamatkan. Sedangkan Leland menjadi satu-satunya anggota keluarga yang selamat. Kepada polisi yang datang untuk menangkapnya, dengan wajah dingin Brad mengatakan selain AJ, masih ada 2 orang lagi korbannya di dalam garasi. Di pengadilan, Brad mengaku bersalah. Sambil menangis, Brad mengungkapkan kesedihan serta penyesalan yang mendalam. Hakim menilai Brad adalah seorang pria yang baik, namun sayang menjadi korban jaring kebohongannya sendiri. Selain itu, Brad dianggap telah menyesali perbuatannya dan bertanggung jawab penuh atas tindakan kejinya. Hakim akhirnya menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada Brad, namun dia bisa mengajukan pembebasan bersyarat pada tahun 2041 ketika dia berusia 60 tahun. Yang paling menderita adalah Leland, satu-satunya kakak Brad yang selamat. Pria malang itu harus hidup dengan trauma akibat ingatan mengerikan di hari kejadian. Itulah akhir kasus hari ini. Stay safe, stay healthy, and I will see you all in the next case. Terima kasih.